Dalam dunia aquascape, materi yang akan dibicarakan bukan hanya mengenai air, ikan, dan tanaman saja. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dan perlu diketahui oleh para pemula yang ingin mendalami hobi aquascape. Beberapa istilah mungkin akan muncul ketika memulai diskusi seputar dunia aquascape bersama teman atau kelompok pecinta sesama hobi. Agar lebih mudah dalam memahami diskusi dengan orang lain, para pemula perlu mengetahui dan mengenal istilah-istilah dalam dunia aquascape. Hal ini dilakukan juga agar nantinya tidak terjadi salah persepsi atau salah arti ketika berdiskusi atau berbagi informasi seputar aquascape. Dalam video ini, Toyapedia berhasil merangkum dari berbagai sumber 20 istilah yang sering digunakan dalam dunia aquascape. Namun sebelum Anda melanjutkan video ini, bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info yang menarik dari channel ini. Istilah yang pertama adalah alga. Alga adalah organisme autotrof yang tidak memiliki fungsi serta perbedaan bagian atau organ yang jelas, dan biasanya orang awam biasa menyebutnya dengan lumut, meskipun sebenarnya berbeda jenis. Istilah yang kedua adalah bakteri nitrifikasi. Adalah bakteri Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter yang berfungsi untuk mengubah senyawa amonia menjadi nitrit kemudian diubah menjadi nitrat. Istilah yang ketiga adalah diffuser. Diffuser adalah alat yang digunakan untuk memecah gelembung CO2 menjadi lebih kecil dan halus sehingga mudah larut di dalam air. Istilah yang keempat adalah DIY. DIY adalah peralatan yang dibuat oleh hasil karya sendiri dengan ide kreatif serta memiliki nilai harga yang lebih hemat. Istilah yang kelima adalah drop checker atau indikator CO2. Adalah alat yang di dalamnya ada cairan berwarna yang bisa menghitung jumlah kandungan CO2 terlarut di dalam air. Biasanya berwarna biru yang artinya kekurangan, berwarna hijau yang artinya cukup, dan berwarna kuning yang artinya berlebihan. Yang keenam adalah filter. Filter merupakan alat yang digunakan untuk menyaring kotoran, menjernihkan air, serta sebagai tempat untuk bakteri nitrifikasi. Istilah yang ketujuh adalah hardscape. Adalah hiasan pendukung seperti kayu dan batu untuk menambah keindahan dalam aquascape. Yang kedelapan adalah lampu HPL. Lampu HPL adalah jenis lampu yang paling banyak digunakan oleh para pencinta aquascape karena tahan lama dan memiliki daya yang lebih hemat. Istilah yang kesembilan adalah moss. Moss merupakan kata berbahasa Inggris yang berarti lumut. Moss dalam aquascape merupakan lumut yang bisa tahan di dalam air. Yang ke-10 adalah parameter air. Adalah kondisi air dan kandungan tertentu dalam air yang bisa mempengaruhi kualitas air. Beberapa parameter air yang sering diukur adalah suhu, pH, TDS, GH, KH, dan lain-lain sebagainya. Istilah yang ke-11 adalah pH atau power of hydrogen. Merupakan derajat keasaman yang biasanya digunakan untuk mengukur asam atau basa dalam air atau larutan. pH yang baik untuk aquascape adalah sekitar 6,8 sampai 7. Istilah yang berikutnya adalah pupcap atau pupuk tancap.
adalah pupuk yang biasanya berbentuk padat yang digunakan sebagai penambah nutrisi substrat. Cara memakainya adalah dengan ditancap ke substrat. Biasanya digunakan ketika nutrisi di dalam substrat sudah habis. Yang ke-13 adalah pukcir atau pupuk cair. Adalah pupuk yang berbentuk cair yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman melalui air. Yang ke-14 adalah pukdas atau pupuk dasar. Adalah pupuk yang digunakan di bawah substrat sebagai pasokan nutrisi untuk akar tanaman. Yang ke-15 adalah soil. Soil adalah media tanam yang terbuat dari tanam bernutrisi yang sudah diproses dengan cara tertentu dan mengalami penambahan nutrisi hingga menghasilkan media tanam yang baik untuk aquascape. Yang ke-16 adalah substrat. Substrat adalah media tanam berupa pasir atau soil untuk tumbuhan. Istilah yang ke-17 adalah tanin. Tanin adalah zat atau senyawa dari dalam kayu yang membuat aquascape menjadi berwarna coklat. Hal tersebut dapat dihilangkan dengan cara tertentu. Yang ke-18 adalah tank. Tank merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut nama lain dari akuarium atau wadah dari gelas atau akrilik untuk ikan dan aquascape. Yang ke-19 adalah TDS, singkatan dari Total Dissolved Solid, yang merupakan jumlah padatan atau kandungan yang terlarut dalam air yang akan digunakan dalam aquascape. Yang ke-20 atau yang terakhir adalah temperatur swing. Temperatur swing adalah istilah yang digunakan untuk menyebut temperatur yang tiba-tiba berubah secara signifikan karena hal-hal tertentu. Istilah swing juga bisa digunakan untuk pH swing. Oke, itulah tadi 20 istilah yang sering digunakan dalam dunia aquascape yang perlu Anda ketahui. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Oke guys, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa yang baru bergabung dengan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita terhadap fauna. Saya sebagai admin dari Toyapedia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.